kata Dinas Intelijen Israel. Yang artinya apa? Dia on mission, dia mengerjakan ini semua karena memang ini tugas. Tugas untuk merekrut pemimpin-pemimpin dunia, pemimpin Amerika, pemimpin Eropa ya, supaya kalau mereka sudah ada video-video melakukan hal-hal yang mengerikan itu jadi sarana untuk bisa menyandra mereka. Nah, dari situ kemudian tinggal Israel ngasih perintah, serang Iran, ya kan? Serang habisi Gaza, ya kan, dan seterusnya begitu. Ya. Dan mereka nggak bisa enggak, kalau nggak diungkap gitu. Nah, jadi kaum Yahudi Zionis mengumumkan diri mereka sebagai agen resmi Hizbus Syaitan yang sedang menguasai dunia hari ini. Jadi lewat The Epstein Files ini, ya, mereka seolah-olah mengumumkan diri sebagai agen kamilah, agen resmi Hizbus Syaitan. Mau apa loh? Gitu kira-kira, ya kan? Nah, mungkin ada yang bertanya, maksudnya apa kok dipublikasi? Nah, ternyata menurut kalangan pengamat, ya, tindakan mempublikasi ini semua, ini disebut sebagai a revelation of the method. Revelation itu artinya wahyu, ya. Jadi mereka kayak nurunin wahyu tentang bagaimana metode mereka untuk mengokohkan diri menjadi partai setan, begitu. Nah, tujuannya satu, agar masyarakat dunia mengalami normalisasi dengan nilai-nilai syirik, nilai-nilai fahisha, kekejian, dan nilai-nilai kemungkaran. Kalau orang tiap hari disodorin data begitu, info begitu, kan lama-lama kebiasaan kan? Jadi akhirnya normal. Gitu. Jadi memang begitulah iblis. Ya. Iblis itu ingin agar umat manusia itu kalaupun tidak menentang, setidak-tidaknya udah nganggap biasa aja deh, normal aja deh. Gitu. Ingkari kemungkaran sekalipun hanya di dalam hati. Karena Nabi Muhammad SAW jelas-jelas menyebutkan, Man ra'a minkum mungkaran falyughayyirhu biyadih. Barang siapa di antara kalian melihat, menyaksikan kemungkaran, ubahlah dengan tangannya. Fa illam yastati' fa bilisanik. Jika tidak sanggup dengan tangan, maka ubahlah dengan lisannya. Artinya jelaskan kepada masyarakat mungkar ini, gitu loh. Ya, edukasi masyarakat untuk menyadari yang mungkar itu mungkar, begitu. Nah, jika tidak sanggup juga fa illam yastati' fa biqalbi, maka dengan hatinya. Dengan hatinya itu maksudnya apa? Ingkari dalam hati. Nggak boleh ada di hati kita tuh perasaan biasa-biasa saja. Kita harus ingkari dalam hati kita. Sebab ujung hadis ini yang paling mengerikan. Walaysa wara'a dzalika minal imani misqalu dzarrah. Dan tidaklah ada iman lagi sesudah itu walau hanya seberat biji zarrah. Jadi kalau sampai menentang di hati saja, mengingkari di hati aja udah nggak ada, berarti orang itu nggak punya iman. Gitu. Nah, jadi mereka sengaja menyebarluaskan Epstein Files ini dengan harapan terjadi normalisasi. Kalau sudah normalisasi berarti yang muslim sekalipun, yang ngaku beriman sekalipun sudah biasa-biasa saja dan sudah nggak ada pengingkaran. Akibatnya apa? Dia sudah kafir, sudah murtad. Dia kena dosa nawaqidul iman, batal imannya. Begitu. Baik. Yang kedua, tugas kita adalah mari kita jadikan di Epstein Files ini sebagai tool, sebagai alat untuk berdakwah kepada siapa? Kepada kaum non-muslim yang masih hanif. Kaum non-muslim yang orientasinya masih pada nilai-nilai fitrah. Dia masih punya hati nurani, dia punya kepedulian akan nilai kemanusiaan, agar mereka meninggalkan nilai-nilai kufur barat dan memeluk dinul Islam. Ini saatnya. Ini saatnya. Dengan Epstein Files ini, kita bisa menyadarkan mereka, ya, masih mau percaya dengan Western values, nilai-nilai barat. Masih mau percaya dengan Western civilization, peradaban barat. Ya begini, ini pemimpin peradaban barat ini. Gitu. Efek dari Epstein Files ini, seorang Donald Trump aja sampai ngomong begini, kira-kira bahasa Indonesianya terjemahannya begini. Ya sudahlah, kita udah selesai dengan urusan Epstein Files, ayo kita move on yuk dengan urusan kita. Gitu. Ya kan? Enak aja dia ngomong begitu. Padahal di dalamnya, file-file tentang kejahatan diri dia itu begitu banyak. Ya. Tapi dengan tenangnya dia ingin mengatakan, oh, udahlah, Epstein Files sudah selesai nih. Yuk kita balik lagi, fokus. Nah, gitu ya kan. Kurang ajar kan? Gitu. Nah, itu memang maunya mereka. Nah, kalau itu sampai terjadi dan kita kemudian kehilangan asa, kehilangan harapan, ya namanya kita udah kena normalisasi. Nauzubillahi min dzalik, ya. Nah, jemaah sekalian rahimakumullah, di Epstein Files ini menjadi bukti kepada kita bahwa memang benarlah hadis Nabi yang menggambarkan bahwa fitnah di akhir zaman itu kian lama akan kian memuncak, ya. Sampai keluarnya puncak fitnah yaitu Dajjal. Nabi bersabda, sungguh fitnah sebagian kalian lebih kukhawatirkan, kutakutkan dari fitnahnya Dajjal. Dan tidaklah seseorang selamat dari rangkaian fitnah itu, melainkan dia pasti selamat pula menghadapi fitnah berikutnya. Dan tidak ada fitnah yang dibuat sejak adanya dunia ini, baik fitnah yang kecil maupun fitnah yang besar, melainkan dalam rangka menjemput fitnah Dajjal.